Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sibri wal wafa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sama hafizahullah, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan nikmat Allah ini untuk bekal kita beribadah, untuk bekal kita menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di surah Yusuf. Ya, kita masih berada di bagian Nabi Yusuf alaihissalam di hadapan raja yang menguasai Mesir saat itu. Sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, terkait dengan mimpi raja, kemudian disampaikan tafsir dari mimpi tersebut, maka raja kemudian minta orang yang bisa menawilkan mimpinya yang ada di penjara dikeluarkan. Kalau lafaz yang pertama, maka raja mengatakan waqala al-maliku uni bi, raja berkata, bawakan dia kepadaku, bawa dia kepadaku, keluarkan dia untukku, bawa ke sini. Kalimatnya hanya berhenti di situ, tetapi Nabi Yusuf tidak keluar saat itu. Beliau meminta, saya tidak akan keluar sebelum nama baik saya dipulihkan, karena beliau sebagai orang yang tertuduh, sebagai orang yang dimasukkan penjara, diberitakan karena kesalahannya, karena apa yang menimpa beliau, maka beliau ingin membersihkan itu semuanya. Maka setelah dipastikan nama beliau bersih dan yang bersalah bukan beliau, maka raja pun berkata dengan kalimat yang sama, hanya ada tambahannya. Kalau yang pertama raja cuma mengatakan bawakan dia kepadaku, itu saat Nabi Yusuf masih sebagai terdakwa atau sebagai orang yang dipenjara karena punya kasus. Tapi begitu kasusnya clear, beliau tidak bersalah, beliau justru menjadi korban, maka raja mengatakan, itu nibi astakhlisu li nafsi, bawakan dia kepadaku, maka apa akan berikan dia, apa akan dia menjadi orang yang istimewa di sisiku. Jadi kalimatnya sudah berbeda. Nah, ini buah dari kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Sama-sama keluar dari penjara, tetapi kalau yang pertama keluar dari penjara tetap membawa status tersangka atau masih membawa masalah atau nama baiknya sudah tercemar, tapi keluarnya yang kedua ini semuanya sudah clear, beliau tidak bersalah sama sekali. Maka raja pun menjanjikan, keluarkan dia, bawakan dia kepadaku, maka aku akan berikan dia kedudukan menjadi orang yang dekat denganku, posisi yang dekat denganku. Falamma kallamahu, setelah beliau di hadapan raja, raja ingin mendengar langsung tentang takwil mimpi yang dialami oleh raja dari lisan Nabi Yusuf alaihissalam, maka raja semakin kagum dari mimpi beliau, kemudian mimpi raja kemudian ditafsirkan dengan sangat luar biasa. Yang penafsiran Nabi Yusuf ini menggambarkan bahwa beliau orang yang punya kecakapan, punya keahlian dalam mengatur masyarakat. Maka kemudian raja mengatakan lagi, bukan hanya diberikan tempat istimewa di sisi raja, tapi raja menjanjikan, qala innakal yawma ladaina makinun amin. Setelah diberikan tempat istimewa di sisi raja, begitu raja bicara dengan Nabi Yusuf, semakin menambah kekaguman raja ini kepada Nabi Yusuf. Maka raja memberikan privilege lagi. Innakal yawma ladaina makinun amin. Mulai sekarang
kamu di sisi kami akan kami berikan kedudukan dan kau menjadi orang yang amin terpercaya. Nah, kemudian kita baca dulu apa pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini. Akal dan derajat seseorang akan bisa terlihat dari ucapannya. Jadi orang itu bisa dinilai dari apa yang keluar dari lisannya, karena yang keluar dari lisannya merupakan cerminan dari apa yang ada dalam hatinya. Baik atau tidaknya seseorang maka bisa dilihat dari apa yang keluar dari mulutnya. Di sini kita ingin sampaikan, wahai ahli ilmu, manusia banyak membutuhkanmu, maka jangan hinakan dirimu. Maksudnya apa? Jangan sampai orang yang sudah diberikan ilmu oleh Allah kemudian dia merendahkan diri, menghinakan dirinya untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan dunia. Jangan sampai bukannya jabatan didapatkan, malah kehinaan nanti yang akan didapatkan. Jadi kalau orang mengejar dunia lewat jalur ilmu, dalam artian ilmunya digunakan untuk mendapatkan dunia, maka dunia yang dia dapatkan justru akan menjatuhkannya. Dan hari ini kita sudah banyak melihatnya. Orang-orang yang punya titel tertentu, gelar tertentu, sebutan tertentu di masyarakat, karena ambisinya kepada dunia sangat terlihat, maka bukannya dia dimuliakan, justru malah dihinakan. Sebaliknya ada orang yang Masya Allah ahli ilmu tapi penampilannya biasa sekali, bajunya selalu warna itu Masya Allah, tapi Masya Allah yang datang ke tempat beliau, yang mengaji dari ke tempat beliau, datang ke rumah beliau untuk mengaji, orang-orang istimewa, orang-orang hebat di negeri ini. Jadi beda. Jadi kalau sebagaimana ulama Imam Malik berkata di hadapan Harun al-Rasyid, kalau ada penguasa yang datang kepada ahli ilmu, maka dia sedang ingin memuliakan derajat dirinya sendiri, sedang ingin menaikkan derajat dirinya sendiri. Tapi kalau ada ahli ilmu yang mendatangi pintu penguasa, maka dia sedang ingin menjerumuskan dirinya sendiri, menghancurkan kehormatannya sendiri. Dan kalimat itu terbukti betul hari ini kita lihat betapa orang tadi yang punya gelar-gelar yang panjang, gelar-gelar yang harusnya mulia di masyarakat, tetapi menjadi terhina gara-gara ambisinya terhadap dunia. Maka di sini kita lihat Nabi Yusuf, tidak perlu Nabi Yusuf yang minta-minta, tidak perlu Nabi Yusuf yang merengek-rengek, tidak perlu Nabi Yusuf yang menjilat untuk mendapatkan posisi. Tapi begitu Nabi Yusuf dengan kemuliaannya, dengan keagungannya, maka keagungan itu terlihat. Akhirnya beliau mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi raja. Penguasa yang menjaga kehormatan orang-orang soleh akan terjaga kekuasaannya. Jadi kalau ada raja, penguasa, kok dia memuliakan ahli ilmu, memuliakan orang-orang soleh, merawat mereka dalam artian menempatkan mereka di posisinya yang tepat, yang layak, maka kekuasaannya akan terjaga. Sebagaimana sepanjang dia menjaga orang-orang soleh, orang-orang baik ini. Tapi kalau orang-orang baik dikriminalisasi atau dituduh dan sebagainya untuk melancarkan kekuasaannya, maka kekuasaannya akan tumbang, akan jatuh. Di sini kalimatnya lamma hafizal maliku li ahli shalah wa faddalahum wa akhrajahum minas sijni. Ketika raja ini memuliakan orang soleh seperti Nabi Yusuf, mengagungkannya, mengeluarkannya dari penjara, hafizallahu lahu mulkahu, maka Allah menjaga kekuasaannya. Walau nafadatil khazain, kalau seandainya semua pundi-pundi itu habis, hilang, lazala mulkuhu, kalau sudah tidak ada lagi pemulihan kepada orang-orang soleh, orang-orang baik, lazala mulkuhu, maka akan hilang kekuasaannya. Kemudian ini juga menjadi pengingat, Rasulullah menyampaikan, ma ba'athallahu min nabiyyin walastakhlafa min khalifatin illa kanat lahu biqanatan. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan Allah mengangkat seorang menjadi penguasa kecuali dia akan memiliki dua biqanah, orang terdekat. Kalau untuk raja, penguasa, maka dia akan memiliki dua orang yang terdekat dengan, atau dua kelompok yang dekat dengan raja ini.
Yang pertama, orang yang dekat tapi orang ini baik, maka dia akan banyak mengingatkan, banyak memberikan masukan yang baik-baik. Kalau raja membuat keputusan yang keliru akan diingatkan. Kalau penguasa ini membuat kebijakan yang salah maka akan diluruskan. Tapi masalahnya lebih banyak pembisik atau orang terdekat penguasa yang kedua ini. Jadi ada dua bitonatan kalau kita artikan boleh pembisiknya penguasa itu ada dua. Yang membisikkan yang baik-baik, yang satu yang membisikkan yang buruk-buruk. Bisanya menjilat terus, bisanya menyampaikan yang baik-baik padahal tidak. Dan hari ini Masya Allah di negeri kita tampak sangat jelas sekali. Semua yang disampaikan kepada pemimpin yang baik-baik padahal di lapangan tidak baik-baik saja. Semua yang ingin dibicarakan, dilaporkan kepada pemimpin tertinggi seolah-olah semuanya normal, tidak ada masalah, baik-baik saja, teratasi dengan baik. Tapi nyatanya yang terjadi di lapangan Masya Allah membuat hati kita teriris. Dan seperti itu, kalimat Nabi tidak ada yang salah. Jadi siapapun yang jadi penguasa, dia memiliki dua orang pembisik. Yang pertama pembisik yang baik, ini biasanya dari kalangan ahli ilmu, para ulama, maka dia akan banyak memperhatikan kebijakan raja, penguasa. Kalau salah ya diingatkan, kalau keliru ya ditegur. Tapi yang kedua ini jauh lebih banyak, yaitu pembisik yang buruk. Nabi Yusuf alaihissalam ketika mendapatkan kedudukan istimewa di sisi raja ini usianya 30-an tahun. Usianya 30-an tahun. Nah, ketika raja sudah mendengarkan takwil dari mimpi yang didapatkannya dari Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian berikut nanti turunannya menjadi kebijakan-kebijakan raja, maka raja berkata, siapa yang bisa ngurus ini semuanya? Maka Nabi Yusuf menawarkan diri nanti. Jadi ketika penafsiran yang disampaikan oleh Nabi Yusuf nanti menjadi kebijakan negara, kebijakan kerajaan, maka raja kemudian nyari orang yang pantas untuk urus semua ini. Maka Nabi Yusuf menawarkan diri. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nabi Yusuf berkata, jadikan aku bendaharawan negara, orang yang mengurusi kekayaan negeri, kekayaan bumi. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku ini orang yang hafiz, orang yang siap untuk menjaga, bisa menjaga, orang yang amanah, alim, orang yang punya pengetahuan, punya ilmu. Jadi nanti di sini ada beberapa poin. Yang pertama tadi kita sampaikan, raja kemudian untuk membuat kebijakan tersebut, raja bertanya siapa yang pantas untuk mengemban amanah ini. Maka Nabi Yusuf menawarkan diri, dan ketika beliau menawarkan diri, beliau menyebutkan mengapa beliau layak untuk mengambil posisi ini atau mendapatkan posisi ini. Beliau menyebutkan dua kelebihannya. Beliau hafil, orang yang amanah, bisa menjaga, bisa mengelola, bisa mengurus, alim, punya ilmu, punya pengetahuan, ya memang ini keahlian beliau. Maka dua poin ini menjadi sangat penting dan menjadi syarat Nabi Yusuf bisa menjalankan amanahnya dengan sangat luar biasa. Kalau tentang mengangkat seseorang menjadi pegawai atau mendapatkan jabatan tertentu, di Al-Quran setidaknya ada tiga tempat yang menyebutkannya, bahwa orang di posisi apa, syaratnya apa itu ada. Kalau di sini kita tahu Nabi Yusuf sebagai orang yang mengelola harta kekayaan negara, maka syarat yang disebutkan di sini dua. Jadi orang yang diamanai mengelola kekayaan negara, kekayaan negeri, maka dia harus hafid dan alim, amanah dan punya kecakapan, punya ilmu, memang skillnya di situ. Tapi kalau orang itu diangkat sebagai pegawai biasa, pegawai lapangan misalkan, maka syarat ini berubah. Misalkan kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa bersama dengan dua gadis yang ditolong, kemudian dua gadis ini nanti atas perintah ayahnya mengundang Nabi Musa ke rumahnya, maka salah satu dari gadis ini bilang kepada ayahnya,
Ya abadistajirhu, wahai ayah, angkat dia menjadi pegawai kita, menjadi karyawan kita. Qala ya abadistajir innahu qawiyyun alim. Innahu qawiyyun alim. Jadi apa? Qawiyyun amin. Jadi laqawiyyun amin. Ya masyaallah. Jadi angkat dia, qala ya abadistajir innahu laqawiyyun amin. Angkat dia menjadi pegawai kita karena dia orang yang kuat dan orang yang amin, bisa dipercaya. Jadi kalau dia hanya sebagai pegawai atau karyawan, maka syaratnya cukup dua, sama-sama dua tapi beda. Qawi, dia punya kekuatan, fisiknya prima, bisa menjalankan fisiknya kuat untuk diajak menjalankan aktivitas apa, pekerjaan apa. Yang kedua amanah. Jadi di sini kata alim tidak kata alim kalau ngangkat orang jadi pegawai tidak perlu ilmunya tinggi, cukup dia fisiknya kuat, dan yang kedua dia amanah. Beda lagi kalau dia diangkat sebagai panglima misalkan dalam medan perang. Nanti ada di kisah yang bersama dengan Nabi Dawud alaihissalam, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Jadi kalau dia sebagai pemimpin prajurit di lapangan, maka yang tolat, yang melawan Jalut itu, maka syaratnya dua, wazadahu bastatan fil ilmi, dia punya ilmu, wal jism, dan fisiknya kuat. Hafidnya ditiadakan di sini. Nah, jadi beda-beda. Al-Quran dalam memberikan kriteria tentang seseorang ingin diamanahkan di posisi apa, ada dua syarat yang penting yang tidak boleh hilang. Di posisi dia mengurus kekayaan negeri, ngurusi harta, maka dua syarat ini harus ada. Dan kalau dia cuma karyawan yang bertugas di lapangan, maka dua syaratnya juga. Tapi masalah ilmu tidak apa-apa kalau ilmunya tidak tinggi. Kalau dia sebagai pemimpin membawa pemimpin prajurit, misalkan komandan, maka dia syaratnya adalah masalah amanah disingkirkan dulu, nggak apa-apa. Yang penting dia kuat dan dia punya ilmu di situ. Ini tentang. Kemudian pembahasan berikutnya, bolehnya meminta jabatan. Jadi boleh seseorang itu minta posisi, minta jabatan dengan syarat dia ahli di situ. Yang kedua, tidak ada orang yang pantas untuk mengemban posisi itu. Dan yang ketiga, dia yakin kalau dia yang memegang dengan ilmunya, dengan kapasitasnya, nanti yang muncul adalah maslahat kebaikan untuk banyak orang. Itu syaratnya. Jadi syarat orang boleh minta jabatan, karena ayat ini nanti akan dijadikan dalil. Orang yang pengen mencalonkan diri ini itu dalilnya ya salah satunya ini. Nabi Yusuf saja pernah minta jabatan strategis lagi. Iya betul, tapi tadi syaratnya harus dipenuhi. Boleh minta jabatan satu kalau memang dia berkompeten di bidang itu, ahlinya. Tidak ada orang lain yang punya keahlian yang seperti dia. Artinya tidak ada orang lain yang punya kemampuan yang lebih baik daripada orang ini. Yang kedua itu tadi, dia yakin kalau dia yang megang, maslahatnya akan jauh lebih besar daripada dipegang orang lain kemudian amburadul. Mending orang ini menawarkan diri. Kalau dia cakap, kemudian dia yakin bisa mengelola dengan baik. Itu syaratnya. Jadi dua syarat seseorang layak diberi jabatan. Pertama, amanah dan berilmu. Kemudian ini nanti ada kisah disebutkan dalam tafsir. Fudail bin Iyad menyampaikan, rahimahullah, belum menyampaikan, istri Al-Aziz, wanita yang pernah menggoda Nabi Yusuf, nanti suatu hari berdiri di pinggir jalan, di sisi jalan. Ketika dia berdiri di pinggir jalan, Nabi Yusuf setelah diangkat menjadi
memiliki kedudukan tinggi di kerajaan, beliau lewat. Nabi Yusuf lewat dengan tentu pengawalnya dan melewati wanita ini, istri Al-Aziz ini. Maka kemudian si wanita ini mengucapkan, tentu setelah beriman, kemudian dia mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dulu seorang budak menjadi raja karena ketaatannya kepada Allah, dan menjadikan orang yang penguasa menjadi budak gara-gara maksiat yang dia lakukan. Jadi justru wanita ini yang dulu pernah berbuat tidak baik itu, setelah beliau bertaubat, setelah beliau beriman, beliau mengucapkan kalimat yang luar biasa ini. Begitu lihat Nabi Yusuf dengan kebesarannya, mendapatkan kedudukan yang tinggi, dikawal banyak orang, kemudian wanita ini mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dulu orang yang biasa-biasa saja, bahkan dia dulu budak, kemudian diangkat oleh Allah menjadi penguasa, menjadi orang punya kedudukan tinggi karena ketaatannya kepada Allah. Sebaliknya, orang yang dulu punya jabatan, punya kekuasaan, dia melihat dirinya dulu yang dia istri Al-Aziz, orang yang memiliki kedudukan istimewa, tapi kemudian menjadi orang biasa saja gara-gara maksiat yang dia lakukan. Maka ketaatan dan kemaksiatan itu bisa mengangkat derajat seseorang atau bahkan menjatuhkannya. Orang yang taat kepada Allah, maka Allah akan berikan, Allah akan bukakan dunia ini untuknya. Tapi kalau orang yang bermaksiat kepada Allah, yang tadinya orang itu berkuasa, mudah bagi Allah untuk mengambil kekuasaannya kemudian menjatuhkannya. Kemudian di sini juga disebutkan Nabiullah Yusuf alaihissalam, setelah beliau menjadi orang penting, setelah beliau mendapatkan jabatan yang tinggi, kekayaan negeri berada dalam genggamannya, justru beliau menjadi orang yang sering lapar. Jadi aneh kan? Beliau kekayaan negeri itu dalam genggamannya karena beliau yang ngatur, beliau yang ngurus. Tapi saat beliau menguasai kekayaan negeri ini dalam genggamannya ini, justru beliau menjadi orang yang sering lapar. Bukan menikmati, bukan mengenyangkan perutnya, tapi beliau malah sering lapar. Akhirnya kan ditanya, wahai Yusuf, wahai raja, wahai penguasa, mengapa engkau sering terlihat lapar? Mengapa engkau tidak mengenyangkan dirimu, malah lebih banyak laparnya? Kenapa kelihatan lapar? Karena beliau hanya makan sekali saja. Makan hanya sekali saja, itu pun di tengah hari. Setelah itu tidak makan lagi. Jadi dalam sehari semalam beliau makannya cuma sekali. Kalau kita Masya Allah 3 kali, berarti kita lebih hebat. Nabi Yusuf yang punya kekuasaan tinggi makannya sekali saja. Maka itu jadi perhatian orang lain. Kenapa engkau tidak mengenyangkan perutmu, malah kebanyakan melaparkan diri? Dan kalimatnya Masya Allah luar biasa. Jadi Al-Thalabi rahimahullah mengatakan sebenarnya Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah mengenyangkan dirinya. Fitil kasinin, di tahun-tahun itu, padahal tahun itu ya makmur, kemudian ada krisis ya, tapi kan lebih banyak makmurnya. Maka ketika beliau ditanya, mengapa engkau sering membuat dirimu lapar? Kalimatnya luar biasa. Beliau mengatakan, hatta la yansa al-ji'an, agar beliau tidak lupa kepada orang-orang yang banyak merasakan kelaparan, agar beliau tidak lupa dengan mereka yang sering lapar. Bisa jadi di antara rakyatnya ada yang kekurangan, bisa jadi di antara rakyatnya ada yang tidak mendapatkan makanan. Maka beliau sengaja melaparkan dirinya itu, tidak membuat dirinya kenyang itu, agar beliau mudah ingat kepada mereka yang lapar, kemudian bersegera untuk membantu, bersegera untuk menolong mereka. Dan beliau hanya makan sekali saja di tengah hari. Kebiasaan ini ternyata nanti diikuti oleh raja. Beliau membuat satu kebaikan kemudian diikuti oleh para raja saat itu. Ini penguasa yang luar biasa, pemimpin yang luar biasa. Maka Allah kemudian menyebutkan wa kadzalika makkanna liyusufa fil ardi. Begitulah kami menjadikan Yusuf itu punya kedudukan yang tinggi di dunia ini. Yatabawwa'u minha haitsu yasha.
Dia bebas melakukan apa saja yang dia kehendaki. Dia bebas mau kemana saja, tempat yang ingin dia tuju, dia bebas mau melakukan apa saja. Ini kan kedudukan yang istimewa kan? Kedudukan yang luar biasa. Jadi Nabi Yusuf setelah mendapatkan tempat di sisi raja itu, Allah berikan raja berikan dia hak untuk melakukan apa saja atau kemana saja. Maka Allah menegaskan, begitulah kami meninggikan Nabi Yusuf, memberikan kedudukan Nabi Yusuf di dunia ini. Dia bebas melakukan apa saja, berbuat apa saja. Nusibu bi rahmatina man nasya, kami memberikan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak pernah menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat muhsin, orang yang berbuat baik. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan sungguh balasan di akhirat itu jauh lebih baik daripada untuk orang-orang beriman ketika mereka bertakwa kepada Allah. Nah, di sini ada kalimat yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i pernah ditanya, wahai Abu Abdillah, Imam Syafi'i, mana yang lebih utama, seseorang diberikan kedudukan di bumi ini atau seseorang diberikan ujian oleh Allah? Mana yang lebih baik? Orang yang diberikan kedudukan atau orang yang diberikan ujian? Ujian ini maksudnya dengan musibah, dengan ujian-ujian yang yang tidak mengenakan. Mana yang lebih baik? Orang diberikan nikmat berupa kedudukan atau orang diberikan ujian, kesabaran, musibah, cobaan? Maka Imam Syafi'i mengatakan, seseorang itu tidak akan mendapatkan kedudukan di bumi sampai dia diuji oleh Allah. Jadi untuk dinaikkan derajatnya sampai ke tingkatan tertentu, maka Allah juga memberikan ujian-ujian. Jadi ujian itu ya untuk menaikkan derajat seseorang, baik di dunia ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menguji Nabi Nuh, menguji Nabi Ibrahim, menguji Nabi Musa, menguji Nabi Isa, Nabi Muhammad, kemudian ketika mereka bisa bersabar, Allah berikan mereka kedudukan yang tinggi di muka bumi ini. Kan ini kan 5 nabi yang 5 rasul yang terkenal dengan ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kenapa? Karena mereka diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat dan semuanya bisa bersabar atas ujian yang Allah Ta'ala berikan. Maka di sini kita sampaikan, cobaan, ujian dari Allah adalah tangga pertama, tangga awal untuk orang nanti naik kemudian mendapatkan kedudukan, apakah kedudukan itu di dunia atau kedudukan itu di akhirat. Yang kedua, kalimat nusibu bi rahmatina man nasya, pantaskan diri kita, layakkan diri kita untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Allah memang bagi rahmatnya, tapi yang diberi adalah orang yang layak untuk dikasih sayangi oleh Allah. Maka kita beramal itu, kita beribadah itu dalam rangka ingin mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka pantaskan diri kita, layakkan diri kita untuk bisa mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata nusib itu kalau ibaratnya panah itu tepat sasaran. Ya mungkin rahmat Allah kok nyasar, itu tidak mungkin. Rahmat Allah kok keliru diberikan kepada orang yang tidak pantas menerimanya, tidak mungkin. Itu kata nusib. Jadi ibaratnya orang membidik, maka dia tepat sasaran. Yang ini ada utlubul khairat dahrakum kullah. Carilah kebaikan di sepanjang tahun, di sepanjang hari. Wa ta'arradu li nafahati rahmatillah, dan siapkan diri kalian untuk mendapatkan tiupan dari rahmat-rahmat Allah. Fa inna lillahi azza wa jalla nafahatin min rahmatih, karena Allah memiliki rahmat-rahmatnya yang banyak. Yusibu biha man yasha'u min ibadi, yang akan diberikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Was'alullaha an yastura auratikum wa yu'mina rawatikum, mintalah kepada Allah agar Allah menutupi aurat kalian dan memberikan rasa aman bagi rasa takut kalian. Tidak akan ada kebaikan yang sia-sia. Kita di dunia ini melakukan amal soleh, bisa jadi atau amal baik kepada orang lain misalkan, bisa jadi orang tersebut tidak bisa membalas kebaikan kita. Maka jangan bersedih, karena kebaikan yang sudah kita keluarkan itu
tidak akan pernah sia-sia. Kadang Allah memberikan balasannya di dunia dengan kebaikan yang serupa atau kebaikan yang lebih besar. Kalaupun tidak dibalas di dunia, maka kita menanti balasan dari sisi Allah di akhirat nanti. Ada kalimat yang luar biasa yang disampaikan, lakukan saja kewajibanmu sebagai hamba Allah, kemudian mintalah balasan di sisi Allah. Tugas kita cuma pokoknya Allah nyuruh kita apa kita jalankan. Masalah pahala, masalah ganjaran, sudah terserah Allah ngasihnya kapan. Gak perlu kita menuntut ya Allah sekarang, ya Allah sekarang. Tidak perlu. Bisa jadi nanti yang Allah simpan untuk kita di akhirat jauh lebih kita butuhkan daripada di dunia. Makanya ada kisah yang menarik, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, saking kebaikannya itu tidak mau habis di dunia. Beliau itu kalau ngasih utus pembantunya atau budaknya ngasih sesuatu kepada orang lain, suruh nungguin yang dikasih ini dia melakukan apa atau mengucapkan apa. Begitu dia ngasih sesuatu kepada orang lain, kok yang dikasih mengucapkan jazakallahu khairan, misalkan jazakillahu khairan, ya, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, budaknya akan dipesani, doakan dia lagi, doakan dia lagi. Balas doanya dengan doa kebaikan. Kenapa? Saking beliau tidak mau, saking beliau tidak ingin balasan dari amal baiknya habis di dunia. Kan bisa jadi kalau kita berbuat baik, orang membalasnya dengan doa, itu sudah terbayarkan kebaikan kita. Jangan-jangan nanti di akhirat sudah tidak kebagian lagi kebaikan, pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Maka Bunda Aisyah tidak ingin tuh pahala atau buah dari kebaikannya habis di dunia gara-gara yang dibantu tadi mendoakan. Maka beliau perintahkan kepada budaknya, kalau dia mendoakan kebaikan, balas doanya dengan kebaikan lagi. Jadi dia mendoakan kebaikan, dibalas dengan kebaikan, tapi kebaikan dari pemberian kan belum terbayarkan, maka nanti akan dibayar di akhirat. Jadi itu mungkin yang bisa disampaikan tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi raja, kemudian beliau mendapatkan posisi yang istimewa sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Dari orang yang mau bersabar menjalankan takdir Allah dengan baik, maka Allah akan janjikan kebaikan-kebaikan, balasan-balasan yang tidak pernah diduga. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Semoga ada kebaikan yang kita dapatkan, manfaat yang kita dapatkan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.